Ya, kita masih berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang kabarnya akan menggelora kembali ya. Ini merupakan titik di mana banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apakah ini penurunan tanah yang ada di GBLA ini akan membuat GBLA rugruk gitu ya, karena lumayan kayaknya sih sekira kita mungkin bisa dilihat langsung ya. Jadi di sini bel jongkok nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini tuh kurang lebih ini merupakan sekeliling ini ya yang ada ini sampai sana tuh ini merupakan bangunan utama ya, struktur utama. Dan ini tuh bisa dikatakan sebagai penunjang ya, penunjang. Tapi kayaknya sih waktu dulu urugannya kurang, kayaknya ini kayaknya saya bukan ahlinya soalnya, tapi ini mah orang awam mengamatinya kayaknya butuh diuruk terus, karena sesuai informasi yang pernah kami dapatkan memang setelah 15 tahun tanah ya ataupun struktur tanah di GBLA khususnya di tanah di Gede Bage ini akan mengalami penurunan tanah seperti itu. Memang karena kan karakteristiknya kan dari dulu tuh apa namanya rawa ya, rawa, jadi sehingga memang treatmentnya itu luar biasa lah kalau di Gede Bage seperti itu. Tapi mungkin nanti ya ada video detailnya. Jadi di bawah ini ya, nanti ada video detailnya. Di bawah ini tuh ada, nah inilah ya. Di sini tuh di bawah ini tuh ada kayak apa ya, semacam cakar ayamnya ya. Mungkin yang ngerti bangunan ya, cakar ayamnya, di sini ada cakar ayamnya. Jadi bisa dikatakan untuk si cakar ayamnya mah tidak mungkin ya, mungkin tidak terlalu mengalami penurunan karena kan memang treatmentnya berbeda lah dengan yang ini seperti itu. Jadi untuk bangunan, kenapa akhirnya di tribun sendiri kan logikanya ini secara logikanya pasti bakal gini ya, bakal turun, bakal gini lah, bakal apa istilahnya menyamping, tapi kan tidak seperti itu. Jadi kurang lebih mungkin hal yang perlu dilakukan ini ya sebagai kacamata awam, memang ini harus segera diuruk ya, umpamanya diuruk begitu agar rata lah dan juga membuat siapapun yang melihat nyaman dan aman. Karena kalau dari saya boleh duduk ya. Ya, jadi dari sisi dari sisi ini sendiri ya, kan banyak tuh ya, bisa kelihatan juga si cakar ayamnya mungkin ya, cakar ayamnya. Jadi kalau misalkan ditutupi ataupun bukan ditutupi ya, lebihnya ditambal, diuruk lagi. Insya Allah untuk yang tadi kacamata awam kayak seperti saya bisa merasa nyaman, lebih nyaman lagi begitu. Tapi kita pun masih nunggu ya, kita masih coba cari juga. Mungkin kalau yang nonton juga ya, yang ngerti bangunan, yang ngerti arsitektur bangunan yang seperti ini, mungkin bisa kolom komentar juga, atau misalnya Kang saya tahu dan sebagainya, bisa DM juga ke Instagramnya PRFM atau Instagram PRFM atau WA PRFM ya. Jadi yang mungkin bisa sama-sama lah kita istilahnya membuat situasi ini aman dan nyaman gitu kan. Karena memang tantangan di GBLA ini ya, di Gede Bage ini bukan rahasia umum lagi lah gitu kan. Hawanya ya agak panas gitu kan. Mungkin butuh pengajian lagi ya. Kalau dulu kan pernah ada tablik akbar ya. Tablik akbar sama Ustadz Uas ya. Bukan Uas. Uas ya. Yaduh yang dari Jambi itu. Di Jambi sih. Jambi Uas ya. Sumatera. Uasnya singkatan dari Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Dibalik aja jangan Ustadz Adi Hidayat ya. Itu mah kan Uah ya. Uah ini mah Uas ya. Jadi Ustadz Abdul Somad. Jadi pernah juga mengadakan tablik akbar ya. Semoga saja sih nanti harapannya ya kita dirutinkan hal seperti itu, karena kan ya di sini hawanya ya gitulah gitu kan. Agak panas ya, di luar pun sama gitu kan. Mungkin paham ya yang dimaksud kenapa hawanya panas gitu kan. Jadi harapannya seperti itu. Sambil kita jalan lagi boleh? Ya, kita jalan lagi untuk melihat. Nah, ini kalau di sana kan langsung lapang tuh ya. Jadi di sisi di sini
sisi bawah lah. Ini bagian drainase ya. Dan dulu ini sempat viral juga ya tempat ini ya. Jadi dulu tuh karena apa ya? Karena apa namanya tadi? Karena ya terus ada ikan. ada ikan gitu kan. Jadi bukan airnya naik ya, mungkin hujan wae nya, hujan wae drainasena mampat mungkin ya, drainasena mampat. Terus anu boga akal badannya lumayan tambak ikan we nya. Itu sempat ramai, sempat viral. Jadi kenapa viral? Karena ini kan stadion jarang digunakan ya. Bukan jarang digunakan sih ya, memang jarang digunakan ya. Sejak tahun 2018 lah ya. Mungkin terakhir tuh gara-gara yang kasus Persija ya, Persija 2018 yang ada yang meninggal di luar di Gerbang Biru, kalau saya nggak salah di Gerbang Biru ada yang meninggal, Haringga, almarhum Haringga Sirla, membuat Persib dihukum nggak boleh main di wilayah Jawa Barat, akhirnya main di Bali. Ya, saya mau diserui kan jauh ting mungkin ya. Bali ya, bukan Kalimantan ya? Bali. Bali. Mainnya di Bali. Iya, jadi musafir. Jadi ginilah ya kondisinya. Kita coba telusuri juga. Kalau nggak salah memang sepanjang ini agak ada penurunan, terutama rada kieunya, posisinya rada gini. Jadi nanti kita coba cek juga di luar stadion pun hampir sama kondisinya, ada penurunan. Jadi ya treatmentnya memang luar biasa sih kalau sudah itu kabel di sana. Ya tuh, short aja nih tuh ya. Jadi ya kadang-kadang ya makanya karena kan kayak misalkan tuh kita nih sebagai masyarakat gitu kan, ataupun sebagai ya istilahnya nyaho apalagi kan saya sendiri gitu kan, saya sama Kang Dedi sama siapa lagi ya, Ilham ya, sama Ilham pernah ke Jakarta International Stadium ya. Memang ya pagi kan JIS baru jadi gitu kan, jadi kita bisa lihat lah gitu kan perbedaannya, dan kita bisa lihat juga di sana. Jadi nah ini ya ada kelihatan rada gini, rada set lagi gitu. Nah ini pun kayaknya sih harus dibongkar ini. So tau banget ya. So tau banget. Jadi biar biar si ya terlihat miring tuh kan, set gitu. Nah jadi si siuk. Jadi inti nama kayaknya sih perlu dibongkar mungkin ya. Ini perlu dibongkar bagian di sininya, diurug lagi, dibikin lebih diikat lah gitu kan. Diikat tuh gimana saya ngerti. Pokoknya biar si ininya rata ya, stabil. Karena ini mah secara secara psikologis ya, secara psikologis. Nah ini mah aman sih, kuat ya. Jadi secara psikologis kan kalau kita lihat bangunan yang agak turun karena baik lagi memang informasinya 15 tahun pasti turun. Hal ini membuat situasi dan juga mungkin strukturnya pasti akan agak ada yang turun, ada yang tetap stay karena beda treatment ya, beda struktur lah gitu. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya, atau kita jalan sana, Dad? Jalan aja. Sana ya, kita sambil jalan-jalan lah. Nah, di sini nih ya yang viral teh gitu ya, karena kenapa akhirnya viral? Karena di sini sebenarnya masih sering digunakan ya. Tadi kita ngobrol juga sama pengelola. Sebelum tahun 2019, 2020, 2021 atau 2019, 2020 tuh memang sering digunakan pertandingan Liga 3 ya, Liga 3. Terus juga mungkin ada juga kayak kita nih yang pengen main di GBLA gitu kan, main fun football di GBLA. Biasanya sih mantau juga gitu kan. Terus nah ini juga gitu paling ya, sama kita mau ke atas. Ini sesi yang sama lapang juga ya? Iya, sesi lapang. Oh, gitu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi karena perlu disetting lagi kameranya. Sambil nanti ada footage juga yang melihat kondisi nanti mungkin lebih detail terkait ini pokoknya sekeliling kondisinya seperti ini, dan kenapa akhirnya kita buat video ini, dan juga mungkin kenapa kita share ini jadi bahan jadi bahan pengingat juga lah untuk
entah itu Pemkot, entah itu nanti pengelola ya, pengelola entah itu dari PT PB atau PT yang lain, untuk jangan lupa gitu kan, ini detail-detail yang harus dikerjakan agar GBLA tetap menggelora ya, seperti namanya, Gelora Bandung Lautan Api. Ya, kembali lagi, tentunya masih dalam video yang sama ya. Jadi kita berada di Tribun VIP dan juga VVIP atau Tribun Barat ya, Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jadi kalau kita melihat memang progres rumput terus dilakukan, perbaikan yang insya Allah juara. Lalu e-board juga sudah dipasang, tapi ya tadi ya mungkin kita bisa lihat juga di sini. Nah ini ya, jadi mungkin ini sih yang harus segera dibenahi ya. Kenapa akhirnya banyak, ini kan memang hal-hal seperti ini ya bisa membuat orang secara psikologis gitu kan, aduh tekarawat gitu kan. Mungkin nanti dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan seperti itu, karena di sini juga ada sedikit agak turun ya, agak ada merenggang lah seperti itu. Nanti juga kita lihat juga ya detail-detail yang ada di Stadion GBLA ini sebagai home base tim Persib Bandung, serta mungkin bagian tadi ya, mungkin beberapa saya tadi update juga status di WhatsApp saya pribadi. Jadi banyak yang mengingatkan tolong si kursinya dicat lagi ya, cat lagi agar bisa lebih biru lah, biar lebih terlihat baru. Mungkin ya dalam waktu dekat semoga saja bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini mungkin Dispora kerjasama dengan PT PBB. Dan soal lelang sendiri, kalau saya ingat mungkin nanti ya, kalau screenshotan ini screenshotan berita ya di PRFM News ID kalau nggak salah September atau Agustus gitu beres teh. Ya September lah ya, September, 2 bulanan lagi. Semoga segera beres, agar karena gini teman-teman, ini sekedar informasi saja kenapa akhirnya kalau banyak yang bilang bila dikelola sama pihak ketiga ya, dikelola sama pihak ketiga biasanya lebih baik, karena kalau dikelola oleh pemerintah kan pasti ada anggaran ya. Anggaran itu kan misalnya gini nih, saya nih misalkannya Kadispora, karena kan ini dikelola sama Dispora. Nah menganggarkan sekian miliar gitu kan untuk merawat, lalu juga untuk menggaji karyawan ya, karyawan yang itu yang terutama yang outsourcing gitu kan untuk merawat stadion ini. Nah biasanya itu kan terkadang ada hal yang bisa diduga dan juga yang tidak terduga. Anggap santai ini misalkan 5 miliar santai ya, atau 3 miliar lah, 3 miliar. Nah 3 miliar ini harus benar-benar dimanfaatkan. Tapi andai kata nih tiba-tiba ada kerusakan ya, karena adanya mungkin supporter yang merusak beberapa bagian. Kenapa akhirnya kayak gini kan, tidak dicat karena butuh anggaran tambahan gitu. Nah pertanyaannya itu nanti biasanya ada anggaran perubahan, biasanya di pertengahan tahun, kayak misalkan bulan Juli, Agustus atau September itu biasanya ada anggaran perubahan. Tapi pertanyaannya lagi adalah apakah ada anggarannya atau enggak gitu kan, anggaran dari pemerintahnya atau enggak. Misalkan tuh kita punya pemerintah Kota Bandung nih anggapan ya, punya anggaran anggap sekitar 100 miliar gitu kan. Tapi ternyata dari Dispora sendiri ini misalkan ya, ini kita bercerita aja gitu. Jadi misalkan tuh butuh anggaran tambahan sekitar 10 miliar, tapi karena kan pemerintah mah bukan hanya di Dispora saja ya, banyak dinas-dinas lain juga, program-program lain. Nah ketika dianggarkan ternyata budgetnya nggak masuk karena tadi anggarannya terbatas gitu kan dari pemerintah. Nah seperti itu. Tapi kalau dari pihak ketiga, nah kalau dari pihak ketiga biasanya gini, ada kerusakan, ngobrol nih antara dirut misalnya, antara direkturnya, ini kudu diperbaiki budgetnya sekian miliar atau sekian ratus juta, ya udah langsung ACC kerjain aja gitu. Jadi prosedurnya tidak seribet ya, tidak terlalu ribet lah kalau dikelola pihak ketiga. Jadi kita tunggu aja, semoga proses lelangnya lancar, semuanya lancar agar tadinya GBLA bisa terus menggelora.